Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Para menteri anggota G20, negara undangan, pimpinan organisasi internasional, selamat datang di Bali, Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Saya sampaikan apresiasi sebesar-besarnya atas kedatangan para menteri yang bersedia hadir secara langsung dalam pertemuan tingkat menteri G20, sektor perdagangan, investasi, dan industri di bawah presidensi G20 Indonesia. Kepada para menteri, terima kasih atas kesediaannya mengikuti rangkaian pembukaan pertemuan tingkat Menteri Sektor Perdagangan, Investasi, dan Industri. Sebelum masuk ke agenda pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan koleha menteri di sebelah kiri dan kanan saya sebagai dua wakil ketua pertemuan tingkat menteri G20. Pertama, di sebelah kanan saya adalah sahabat saya, Bapak Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi atau Kepala Badan Kebijakan Penanaman Modal Republik Indonesia. Kemudian di sebelah kiri saya, Bapak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Lalu di sebelah paling kiri saya, sahabat saya, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian Republik Indonesia. Kami bersama-sama akan memimpin pertemuan tingkat menteri yang berlangsung pada hari ini dan besok. Para menteri, di dunia tengah menghadapi ancaman krisis pangan, krisis energi yang dapat berimbas pada krisis keuangan, perdagangan, investasi, dan industri berada di tengah pusaran krisis ini. Kita harus menjadi bagian dari solusi global, membangun kembali kepercayaan di antara negara G20 dalam menghadapi tantangan ekonomi terkini. Para menteri yang saya muliakan, pertemuan tingkat menteri ini momentum yang tepat untuk memastikan bahwa apa yang kita capai dapat meningkatkan kesejahteraan secara merata bagi masyarakat dunia. Untuk itu, Indonesia mengangkat 6 isu prioritas. Prioritas pertama adalah reformasi WTO. Prioritas kedua yaitu peran sistem perdagangan multilateral dalam memperkuat tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Ketiga, kami juga menyadari pentingnya respon perdagangan, investasi, dan industri dalam mengatasi pandemi dan mendukung arsitektur kesehatan global. Keempat, kita perlu menekankan pentingnya isu prioritas perdagangan digital dan rantai nilai global. Isu prioritas kelima adalah peningkatan investasi berkelanjutan untuk pemulihan ekonomi global. Isu prioritas keenam yaitu industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan melalui industri 4.0. Para menteri, saya mengundang para menteri untuk memberikan solusi nyata atas berbagai persoalan ekonomi global terkini. Untuk itu kita perlu menggarisbawahi pentingnya koherensi antara kebijakan sektor perdagangan, investasi, dan industri. Kolaborasi dan kerjasama adalah kunci untuk mensukseskan keberhasilan presidensi G20 Indonesia tahun ini. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan mempersilahkan kepada kedua sahabat saya selaku co-chair untuk menyampaikan sambutan. Pertama-tama, saya persilahkan Bapak Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi Republik Indonesia, untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak Menteri, kami persilahkan. Terima kasih pada Pak Menteri
Zulkifli Hasan selaku Chair Trade. Yang saya hormati Bapak Ibu Menteri, Pak Menko Erlangga, dan seluruh menteri yang tergabung dalam anggota G20 dan para menteri negara undangan, para pimpinan dan perwakilan organisasi internasional, serta para kolega dan Bapak Ibu semua yang saya hormati. Suatu kehormatan bagi saya untuk bisa berbicara dan menyambut Anda semua dalam pertemuan Trade, Investment, and Industry Ministerial Meeting. Ini adalah momentum kolaborasi sesama negara-negara anggota G20 untuk berkontribusi secara nyata dalam upaya pemulihan ekonomi global di tengah ketidakpastian dunia yang terimbas dari pandemi COVID-19 dan situasi geopolitik dunia saat ini. Untuk pulih ke situasi sebelum pandemi tidak cukup dengan bisnis as usual. Perlu dengan investasi berkelanjutan yang dapat mendorong pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan merata bagi semua. Kaitannya dengan isu kelima yang disampaikan oleh Pak Zulkifli tentang investasi, kami menawarkan ada 4 gagasan atau 4 poin. Yang pertama adalah investasi yang harus berkontribusi terhadap hilirisasi, memiliki peran penting untuk mengakhiri siklus ketergantungan bagi negara-negara berkembang terhadap komoditas mentah, sembari mengurangi dampak perubahan iklim. Hal ini penting mengingat 2 dari 3 negara berkembang di dunia memiliki ketergantungan terhadap komoditas mentah, sehingga perlu memberikan dukungan kepada negara-negara berkembang yang ingin maju industrinya melalui optimalisasi kebijakan pemanfaatan sumber daya alam seperti yang pernah dilakukan oleh saudara-saudara kami, negara maju pada saat menaiki tangga di masa awal revolusi industri. Suatu pertanyaan yang muncul dari lubuk hati saya yang paling dalam. Apakah adil jika negara maju dahulu menaiki tangga untuk mencapai puncak, lalu sekarang negara berkembang tidak boleh menaiki tangga yang sama? Saya mempunyai keyakinan yang besar bahwa seluruh negara-negara yang tergabung dalam G20 atau dari negara-negara yang diundang pasti mempunyai perasaan yang sama untuk harus saling membahu, mendukung, untuk mendorong agar terwujudnya pemerataan dan pembangunan untuk menuju keadilan bersama. Kedua adalah investasi yang berkelanjutan juga perlu ramah terhadap kepentingan masyarakat setempat. Kami berpandangan bahwa investasi yang masuk di negara manapun harus memberikan multiplier efek yang maksimal sekaligus untuk mendorong pengusaha-pengusaha lokal untuk menjadi pemain. Karena itu UMKM adalah salah satu instrumen yang harus kita dukung untuk menjadikan pengusaha-pengusaha lokal menjadi tuan di negerinya sendiri. Karena kami berpendapat bahwa kalau investasi yang masuk di sebuah negara, kalau kemudian hanya satu yang mendapat keuntungan, menurut kami tidak fair. Yang ketiga adalah persoalan investasi yang berkeadilan. Bapak Ibu semua, saya harus jujur mengatakan dalam kesempatan yang berbahagia ini, bahwa saat ini tren investasi di bidang energi hijau masih sangat timpang. Hanya 1/5 saja dari investasi energi hijau yang mengalir ke negara berkembang. Dengan kata lain, 2/3 dari total populasi dunia hanya mendapat 1/5 dari total investasi energi hijau. Termasuk dalamnya adalah perkara ketimpangan antara harga kredit karbon di negara maju dan negara berkembang. Di masa depan, saya berpikir kita perlu menyepakati aturan main mengenai pasar karbon yang lebih adil dan lebih berimbang, tanpa standar ganda antara negara maju dan berkembang. Karena harus diakui bahwa negara-negara berkembang mempunyai resources terhadap karbon-karbon yang ada, namun harganya belum adil dibandingkan dengan negara maju. Yang keempat adalah perlu dukungan negara-negara untuk mengadopsi Compendium sebagai referensi kebijakan bagi penyusunan dan implementasi strategi dan program menarik investasi yang berkelanjutan. Bapak Ibu beserta delegasi yang saya hormati, rangkaian pertemuan kali ini kita harapkan dapat menghasilkan manfaat bagi pemulihan ekonomi dunia, serta merumuskan agenda dan kebijakan tata kelola pembangunan internasional yang lebih kokoh serta mendorong ekonomi digital sebagai motor baru ekonomi. Dengan tantangan yang tadi sudah saya sampaikan, memang tugas Ministerial Meeting G20 ini tidaklah mudah. Salah satu jalan wajib kita tempuh adalah mempererat kerjasama dan bergotong royong mencapai tujuan yang dicita-citakan bersama, yaitu keadilan dan kemakmuran serta tumbuh bersama. Sesuai dengan tema presidensi G20 Indonesia, Recover Together, Recover Stronger. Mari kita jadikan pertemuan G20 ini
sebagai momentum untuk berbuat lebih dan berpikir konstruktif agar kondisi dunia pulih bersama dan pulih lebih kuat. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas perhatian dan pertukaran gagasan dalam forum ini. Semoga dunia masa mendatang menjadi damai, adil, dan sejahtera. Terima kasih. Pak Bahlil, terima kasih. Selanjutnya saya mengundang Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian Republik Indonesia, untuk dapat menyampaikan sambutan pembuka. Kepada Pak Menteri, kami persilahkan. Terima kasih banyak, Bapak Menteri Perdagangan, Pak Zulkifli Hasan. Yang saya hormati, Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Erlangga Hartarto, Bapak Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Pak Zulkifli Hasan, Bapak Menteri Investasi Republik Indonesia, Bapak Bahlil Lahadalia, tentu secara khusus yang kami hormati para tamu, excellencies, para menteri, para ketua delegasi, baik dari negara G20 maupun invitees, maupun dari organisasi internasional. Selamat datang di Bali, dan saya tidak akan panjang, saya hanya akan menambahkan apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri Perdagangan dan juga oleh Bapak Menteri Investasi. Excellencies, hari ini merupakan momen bersejarah bagi Indonesia, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah G20, kita berkesempatan untuk berkumpul dan saling berbagi pandangan, tidak hanya membahas isu-isu yang terkait dengan perdagangan dan investasi, tetapi juga bersama-sama membahas isu yang terkait dengan industri secara lebih komprehensif dalam satu kesatuan G20, Trade, Investment, and Industry Working Group di bawah presidensi Indonesia. Maka dari itu, izinkan kami dalam kesempatan ini untuk menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada excellencies yang tidak hanya sekali lagi membahas isu perdagangan dan investasi, tapi juga membahas secara khusus isu industri. Saya berharap pembahasan isu industri dapat terus dilakukan pada presidensi berikutnya. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama, forum G20 lahir sebagai respon terhadap krisis ekonomi global pada tahun 97-98 yang mendesak pemerintah untuk menemukan solusi bersama agar dunia dapat keluar dari krisis yang berkepanjangan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat serta berkelanjutan. Kini, dunia kembali dilanda krisis multidimensi akibat pandemi COVID-19. Pembatasan sosial telah mengakibatkan penurunan atas permintaan barang, jasa, mendisrupsi rantai pasok global, dan mengakibatkan resesi di beberapa tempat secara keseluruhan. Tidak seperti krisis-krisis dunia sebelumnya, kita mengenal sebuah istilah yang disebut dengan digital connectivity pada krisis kali ini, yang kemudian mengakselerasi digitalisasi di berbagai aktivitas ekonomi. Karakteristik dari digitalisasi yang contactless menjadi semakin relevan, khususnya pada saat pandemi. Karakteristik yang dibawa oleh era revolusi industri 4.0 ini memungkinkan industri untuk terus beroperasi dari jarak jauh, meskipun ketika itu dalam periode lockdown,
membuat industri yang maju secara digital lebih mampu menghadapi dampak pandemi dan dapat menyesuaikan dengan normalitas baru. Eksselensi, Bapak Ibu sekalian, tantangan bagi kita sekarang adalah mengembangkan kebijakan yang lebih strategis untuk dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut, termasuk dengan memastikan terciptanya lingkungan kebijakan yang kondusif bagi industri, khususnya industri manufaktur, salah satunya melalui dukungan kebijakan perdagangan dan investasi yang tanpa hambatan. Sehingga ke depan kita dapat percaya diri menghadapi peristiwa tak terduga di masa mendatang, apapun itu, dan tentunya tanpa melupakan mereka yang paling rentan terkena dampak krisis dan memastikan tidak ada satupun negara yang tertinggal, no one left behind. Kita tidak akan pernah dapat mencapai tujuan tersebut sendirian, melainkan dibutuhkan sinergi, dialog, kerjasama internasional dengan melibatkan semua negara untuk bertindak sesuai dengan kapasitas masing-masing. Terakhir, Excellencies, sebelum saya menutup sambutan saya pada pagi hari ini, saya ingin menegaskan kembali peran penting Sustainable Development Goals sebagai fondasi untuk pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya SDG 9 yang mendorong pembangunan infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Selain hal tersebut, saya percaya perlunya penekanan solidaritas yang merupakan kunci untuk membuka kemungkinan-kemungkinan untuk masa depan yang lebih baik dan lebih adil. Melalui semangat kolaborasi G20, bersama-sama kita dapat mencapai cita-cita kita untuk recover together, recover stronger. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada Bapak Menteri Perindustrian. Para Menteri yang saya hormati, izinkan saya, Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, akan memimpin pertemuan tingkat Menteri G20 pada sektor perdagangan, investasi, dan industri. Sebelum kita memulai pertemuan pada hari ini, telah hadir sahabat saya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Airlangga Hartarto, yang berkenan menyampaikan sambutan pembuka dalam pertemuan kali ini. Kepada Bapak Menko, kami persilahkan. Thank you, Excellencies Bapak Zulkifli Hasan, Minister of Trade. Yang kami hormati Bapak Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi. Kami hormati Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Industri. Excellencies, Co-Chairs and Trade, Investment and Industry Working Groups. Excellency, fellow minister from G20 members and invited countries. Excellency, leaders of international organization, ladies and gentlemen. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am privileged to be here this morning to give address on these significant meetings, and I would like to thank you for all the ministers, leaders of delegation for being here. From different geostrategic location as well as from different time frame. Last year, when we took up the presidency of the COVID-19 was still at the high rate, while global recovery seems to be in fragmentations that is taking place unequally among countries. And in less than 3 months after the presidency comments, the world has shocked by the events in Ukraine. Undeniably, the responsibility of G20 become much more complex. I just would like to remind all of us that G20 is the ultimate or the supreme economic platform. Therefore, we should focus on our economic agenda
And this form on this meeting is on the trade, investment, as well as on industry working group. As a result, global growth projection were revised down. The World Bank expects the growth of the global economy around only 2.9% in 2022 and 3% in 2023. Meanwhile, the IMF projects global economic growth stands at 3.2% and 2.9% in 2022 as well as 2023 respectively. If the global food and energy crisis become unattended, they can lead to a backsliding in global growth in the future and may become a source of even more significant structural problems. Without food, the number of severely food insecure people doubled from 135 million prior to the pandemic to 276 million over just 2 years. The ripple effect of the Ukraine situation could push this number to 323 million. People would be impoverished, causing a high productivity rate. Without energy, real sectors would not be able to operate, and transition to a clean and sustainable energy could be delayed. Ladies and gentlemen, the trade and investment meeting could serve as a generator for G20 to spur the balance and sharp policy recommendation for the world. But trade and investment alone would not be sufficient. Therefore, Indonesia believes that it is crucial to add the industrial aspect into the discourse, as industry is essentially the motor for trade to function, as well as to secure the supply chain, and investment are crucial for its operations. More than 2/3 of all international trade flow involve trade in global value chains, and the value of worldwide intermediate goods trade has risen to more than $10 trillion annually in the past 2 decades. However, trade has also contributed to keep economics going. Global trade in agriculture has increased in year 2020 to ensuring a good access of food population across the globe. World trade recovery from COVID-19 crisis hit a record high in the first quarter of 2021, increasing by 10% year-on-year and 4% over quarter to quarter. At the time of pandemic, has accelerated the digital transformation, including digital trade. The development of digital trade includes digital payment and digital service deliveries. Global retail e-commerce sales increased almost 30% in 2021, and in 2020 is around 24% of firms receive order online, more than 40% of firms place orders online. Based on the UNIDO study of 2022, industrial capabilities have been a key ingredient in pandemic resilience. Countries and economies with highly competitive industrial performance index are more competitive and more resilient from the pandemic impact. Therefore, the G20 should promote efforts to improve industry. This is a call for G20 to have better cooperation, to providing necessary incentives and support to fostering industrial aspect on technology adoption for emerging as well as developing countries. We have also to ensure that the digital or the IT system support the supply chain process. In that way, we can monitor data updates and ensuring the information is reliable. Indonesia also focusing on utilizing and strengthening our micro, small, and medium enterprise or MSMEs to become a value add to the supply chain. I believe that in many countries, MSMEs become one of the most delicate sectors that require extra attention. Therefore, I encourage the G20 to find a bold recommendation to improve the resilience of these sectors and encourage them to become significant part of the value chain. Ladies and gentlemen, the current global challenge undeniably require a global solution. I am confident that multilateral mechanism would serve as the best platform where we can find out an answer to represent the unity of the purpose. We must also strive to strengthen the multilateral setting and platform that have been way for our interests to be channeled through.
Since at the G20 presidency, Indonesia has been working together with other G20 members in setting strategic direction to restore confidence in the global institution by way of reforming them. On this account, a reform of the WTO is very essential. I wish to extend to all of the delegates, ministers, my high hopes that this meeting could provide much enrichment to the G20 members and beyond. We need to leave behind conventional thinking and allow new ideas to emerge. I'm looking forward to your support towards successful trade, investment, and industry minister today, as well and tomorrow, as well as the upcoming G20 Leader Summit in November 2022, and not to forget to walk around this beautiful Bali Island. Thank you.